Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama belajar ilmu agama, menuntut ilmu syar'i yang dengannya insyaallah Allah memudahkan setiap langkah kita menuju surganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan inilah tradisinya para ulama, tradisinya orang-orang soleh, yaitu selalu belajar ilmu agama. Karena kalau tidak punya ilmu agama, seseorang itu dalam kondisi jahil, maka sangat mudah sekali untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bahkan mungkin dia tidak tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Sangat mudah sekali untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka kita sangat perlu untuk selalu menuntut ilmu ini sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman atas apa-apa yang kita pelajari. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan seperti biasanya kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenal landasan yang pertama. Masih ingat landasan yang pertama itu mengenal apa? Mengenal Allah, ya. Jadi sudah kita pelajari bagaimana seorang itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan memberikan hak-hak Allah yang khusus, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Maka pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Walaupun kita ini mungkin sudah lama menjadi orang Islam, tapi tidak jarang dari kebanyakan kaum muslimin itu belum mengenal apa itu Islam. Kalau ditanya, ya Islam itu apa? Biasanya mereka mengatakan Islam itu ya kalau hari raya ikut lebaran, kalau Ramadan nggak ikut puasa, tapi ikut lebaran. Ditanya Islam itu apa? Islam itu ya rahmatan atau rahmatul lil alamin. Islam itu ya akhlakul karimah, sama orang lain baik. Islam itu ya serawung sama tetangganya. Rata-rata jawaban Islam itu hanya dicukupkan dengan
interaksi antara sesama. Padahal inti daripada agama Islam adalah mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah secara total, dan menerima semua apa yang datang kepada kita dari Allah dan juga dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Islam yang nanti akan kita pelajari apa makna Islam tersebut. Namun begitulah realita kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang belum mengenal agama Islam. Dan kenapa kita perlu mengenal agama Islam? Karena semakin berakhirnya zaman, maka agama ini akan terasa asing. Kalau semakin berakhirnya zaman, Islam ini mulai dianggap asing. Orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu terlihat asing oleh manusia. Kok orang ini mengamalkan begini, kok baru kali ini dia mengamalkannya. Padahal ajaran-ajaran tersebut itu sunnah Rasulullah. Padahal ajaran itu adalah perintah agama. Saking jauhnya masyarakat dari ilmu agama, melihat ada orang yang mengamalkan ajaran Islam itu dianggap asing. Dan itu adalah pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, bada al-Islama ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi asing dan akan kembali dalam kondisi asing juga. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Islam itu ketika dibawa pertama kali oleh Rasulullah, banyak sekali yang menentang. Walaupun pada akhirnya mereka juga menerima. Tapi di awal-awal ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya saya adalah seorang nabi, saya mendapatkan wahyu, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi ayat-ayat itu bertentangan dengan adat istiadat, tradisi nenek moyang mereka, langsung menolak mentah-mentah. Bahkan mereka akan melakukan segala upaya untuk mencekal ataupun mencegah dakwanya Rasulullah SAW. Itu kondisi di awal-awal Islam. Dan nanti di hari kiamat atau di menjelang hari kiamat, termasuk di zaman kita ini menjelang hari kiamat atau di akhir-akhir zaman, itu sayauduka kama bada'a ghariban, akan kembali sebagaimana permulaannya, yaitu akan terasa asing. Ya, karena kehidupan ini sudah bercampur baur berbagai macam pengetahuan, berbagai macam syubhat, berbagai macam keyakinan-keyakinan, sehingga keyakinan yang benar tentang agama Islam itu mulai kabur, ya, mulai sedikit-sedikit hilang. Apalagi orang ketika semakin akhir zaman ini tidak mau belajar ilmu agama, maka akan semakin hilang. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut. Ya, ketika dia mengamalkan syariat Islam, dianggap aneh, dianggap asing, tidak sesuai zaman. Ibu-ibu pakai jilbab besar, menutupi semua badannya, ini tidak modis, ini tidak tren, tidak mengikuti tren. Ini kuno, ini jadul. Nah, dan berbagai macam lagi tuduhan-tuduhan miring yang dilontarkan kepada orang-orang yang mengamalkan syariat Islam. Jadi menurut manusia yang tren itu apa? Pakaian yang tidak terlalu tertutup. Semakin terbuka itu katanya itu yang terbaru, itu yang gaya baru. Nah, begitulah kondisi masyarakat. Maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang dianggap asing tersebut. Maka sangat perlu kita itu mengenal agama Islam. Dan tentunya mengenal agama Islam itu bukan dengan perasaan, bukan dengan teori-teori
kajian siapa, apalagi kajian filsafat, bukan, tapi mengenal agama Islam itu berlandaskan adillah, yaitu dalil. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, maka coba mari kita baca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di landasan yang kedua ini. Minta tolong bisa dibacakan. Qala mu'allif rahimahullah, landasan kedua mengenal agama Islam. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bil tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahli, wa huwa salatu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun. Artinya landasan kedua yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam adalah berserah diri, yaitu tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan, patuh kepadanya dengan ketaatan, dan melepaskan diri atau barok dari kemusyrikan dan para pengikut syirik. Agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Warkan Islam nomor 1, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baitillahil haram. Artinya rukun Islam ada 5, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah al-Haram. Wadalilu asyhadu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 12. Nah, barakallahu fiik. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini sangat penting karena untuk mengetahui agama itu harus patokannya adalah dalil. Patokan agama itu bukan mengikuti kiai fulan, bukan mengikuti ulama fulan, tapi patokannya adalah dalil. Mana dalil yang dipakai oleh ulama tersebut, mana dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut, itulah yang diikuti, bukan berdasarkan personnya. Dan kita di dalam agama Islam betul-betul dituntut untuk berilmu. Ketika mengetahui sebuah ajaran, sebuah syariat atau suatu amalan-amalan tertentu, maka kita dituntut untuk berilmu, punya pengetahuan tentang landasan amalan tersebut. Amalan ini diperintahkan oleh Allah atau tidak? Amalan ini diperintahkan oleh nabinya atau tidak? Ada dasarnya atau tidak? Dan seperti itulah cara kita beragama. Kita dituntut seperti itu. Tidak boleh beragama dalam kejahilan. Maka kita dilarang oleh agama untuk taklid, yaitu mengikut tanpa ada dalil. Adapun al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tapi dengan berdasarkan dalil. Adapun taklid, yaitu mengikuti tanpa dalil. Walaupun para ulama itu membagi taklid itu ada 3 macam. Yang pertama, taklid yang hukumnya wajib. Taklid hukumnya wajib. Ini berlaku bagi orang-orang awam yang tidak tahu dalil sama sekali, tidak ada pengetahuan sama sekali, maka mereka wajib mengikuti seorang ulama tertentu di dalam masalah agama. Jadi patokannya yaitu ustadz tersebut atau ulama tersebut.
Kalau yang mereka amalkan ternyata keliru, yang bertanggung jawab siapa? Ustadz tersebut, ulama tersebut. Nah, ini bagi orang-orang awam, ya, dia patokannya adalah seorang ulama atau seorang ustadz. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang tidak tahu untuk berpatokan dengan orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi ini gambarannya ya, masyarakat yang ada mungkin di pedesaan yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan, baca tulis juga tidak bisa, ya, tidak bisa mengolah informasi, dia tidak bisa punya pandangan, pemahaman, tidak bisa. Nah, ini hukumnya wajib mentaklid, ya, karena sama sekali nggak punya pendidikan. Adapun yang kedua, hukumnya adalah haram. Taklid hukumnya haram. Yaitu apa? Ketika seseorang sudah tahu yang dia ikuti atau pendapat gurunya itu bertentangan, bertolak belakang dengan dalil, maka haram baginya untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau sudah jelas dalilnya, ayat Al-Qur'annya, kemudian ada hadisnya yang jelas, lalu bertentangan dengan pendapat ulama tersebut atau pendapat gurunya tersebut, wajib dia mengikuti dalil. Kalau dia tetap mengikuti pendapat gurunya, maka haram, berdosa, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut-ikutan apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Orang yang penting apa kata gurunya, yang penting apa kata kiainya, apa kata ulamanya, apa kata madhabnya, walaupun itu bertentangan dengan dalil yang benar. Ataupun apa kata nenek moyangnya, karena ini sudah tradisinya nenek moyang, dia nggak mau menyelisihi, padahal dalilnya sudah jelas bahwasanya ada acara-acara kematian dan seterusnya, ini dalilnya adalah termasuk meratapi, tapi karena ini sudah tradisi, dia tidak mau mengingkari. Nah, ini hukumnya haram, taklid. Kalau sudah ada dalilnya, kita ikuti dalil, ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyampaikan tentang haji tamattu, ya, kepada para jamaah haji, maka orang-orang mengatakan, tapi Abu Bakar dan juga Umar memilih haji qiran. Maka kata Abu Bakar, hampir-hampir akan dihujani batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah wa qultum qala Abu Bakar wa qala Umar. Aku mengatakan Rasulullah bersabda begini-begini, tapi kalian mengatakan tapi Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Ini ucapan Abu Bakar, ucapan Umar yang sebetulnya tidak mungkin bertentangan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa kalau sudah dibacakan hadis Nabi, maka buang semua perkataan siapapun. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullu qaulin yu'khad wa yurad illa sahibi hadzal maqbarah atau hadzal kubur. Semua perkataan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataannya penghuni kuburan ini. Beliau mengucapkan itu tatkala beliau berada di Raudhah, di dalam Masjid Nabawi, di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkataan bisa diterima, bisa ditolak. Kalau sesuai dalil kita terima, kalau tidak sesuai dalil wajib kita tolak. Walaupun itu yang mengatakan ustadz yang paling terkenal, ulama yang paling punya banyak pengikut, tidak boleh kita terima kecuali ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Ini taklid yang kedua, yaitu haram. Yang ketiga, hukumnya mubah. Ini yaitu bagi orang yang dia tahu dalilnya, namun dalam kondisi tersebut dia tidak bisa menghadirkan dalil tersebut, sehingga dia hanya memakai salah satu pendapat ulama. Misalkan dia dimintai fatwa, dia tahu ya ada dalil-dalil atau ada pendapat-pendapat ulama lain, tapi dia membawakan satu pendapat, dia milih satu pendapat ulama untuk menjawab pertanyaan tersebut atau untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Taib. Dan dia mengambil pendapat ulama yang tentunya sesuai dalil dan yang lebih rajih. Nah, ini hukumnya mubah. Jadi ada seorang ulama ditanya, dia sebetulnya mampu untuk mengolah dalil sendiri, tapi mungkin keadaannya tidak memungkinkan, jadi dia hanya pakai pendapat ulama yang lain. Jadi contohnya misalkan ada para sahabat yang ditanya tentang suatu perkara, misalkan sahabat Abdullah bin Abbas ditanya tentang suatu perkara tentang Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir yang disebutkan itu dalam Al-Quran, apakah Khidirnya Nabi Musa atau Khidir yang lain? Khidirnya Nabi Musa atau Khidirnya yang lain? Maka Ibnu Abbas membawa orang ini, ayo mari kita temui sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, begitu ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay mengatakan ini Khidirnya Nabi Musa. Jadi selesailah urusan. Padahal Ibnu Abbas juga bisa mencari dalil sendiri, tapi dia bawa kepada orang lain. Dan banyak seperti ini. Misalkan ada seorang ulama ketika berfatwa, ya dia membawakan pendapat ulama yang lain yang sudah mendahulunya. Ya. Imam Ibnu Qayyim ketika berfatwa, misalkan dia membawakan qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, padahal beliau juga punya dalil sendiri, tapi kadangkala beliau membawakan pendapat gurunya atau ulama yang lain. Ya, ini hukumnya mubah. Taib. Namun secara hukum asal kita harus punya ilmu, harus mengetahui dalil. Karena agama ini akan lurus kalau berlandaskan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka orang akan berkata dengan sehendaknya, siapapun akan berkata tentang agama ini sesuai dengan kemauannya. Kata seorang tabi'in, Ibnul Mubarak, atau pengikutnya tabi'in, Ibnul Mubarak mengatakan, innal isnada minad din, laulal isnada laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad itu bagian dari agama. Seandainya kalau tidak ada sanad, maka akan berkata siapa saja dan tentang apa saja. Dan bukti sekarang ini banyak orang yang ceramah, banyak orang yang berpidato mengatakan tentang agama tanpa dalil, ya. Atau dalilnya ada tapi dalil yang tidak sahih, bahkan dalil yang palsu, mengarang cerita tentang ini dan tentang itu, ya. Kalau tidak dilandaskan dengan sanad, maka akan berkata siapa saja dan tentang apa saja. Jadi kalau urutannya, setelah kita mengetahui ada dalilnya, kita mengetahui dalilnya sahih atau tidak. Jadi tidak hanya oh ini ada dalilnya, bisa jadi memang betul ada dalilnya, tapi urutan kedua dalilnya itu sahih atau tidak. Ini juga harus ditanyakan. Ketika kita ada suatu masalah, kita bertanya kepada seorang ustadz, kemudian ustadz ini menjawab dengan sebuah dalil, tapi kok kayak meragukan, ya, maksudnya kita merasa belum puas, masih ragu-ragu. Maka kita tanyakan bagaimana kedudukan dalil tersebut, dalil itu sahih atau tidak, ya. Karena kalau dalil tidak sahih, bisa jadi itu
Banyak yang berkata tanpa ilmu, berkata tentang perkataan Nabi, tapi ternyata itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil. Wa huwa al istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan apa itu Islam. Apa itu Islam? Wa huwa al istislamu lillahi bit tauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Jadi itu makna Islam. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu pasrah. Pasrah itu tidak protes. Semua yang datang kepadanya dia terima apa adanya. Ketika dia mendengar itu perkataan Allah, ketika dia mendengar itu perkataan Nabi Muhammad SAW, maka yang ada adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dia tidak protes sedikit pun. Sebagaimana ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'i ila Allah idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur ayat 51. Adapun perkataan orang-orang beriman ketika diajak ke jalan Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, jadi untuk menjadikan hukum di tengah-tengah mereka, maka apa kata mereka? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ketika itu perkataan Allah dan Rasulnya, dia mendengar dan taat, tidak ada protes. Berbeda dengan orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur juga ayat yang ke-48, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka di antara mereka mu'ridun, mereka berpaling, tidak mau menerima alias protes dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Jadi inilah makna Islam, istislam. Kita itu berserah diri kepada Allah, menerima segala yang datang kepada kita, baik yang sesuai dengan hawa nafsu maupun yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, yang sesuai dengan bisnis kita atau yang tidak sesuai dengan bisnis kita, yang sesuai dengan perusahaan kita ataupun yang tidak sesuai dengan perusahaan kita, semuanya kita wajib menerima. Ini baru dinamakan orang Islam. Orang Islam itu ya istislam, berserah diri sepenuhnya. Ya, seperti kita umpamakan, Islam itu bukan seperti prasmanan, ya, yang dia suka dia ambil, yang tidak dia suka dia tinggalkan. Nah, ini bukan istislam, ini bukan orang Islam. Semuanya wajib diterima, apapun itu, perkataan Allah dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istislam bit tauhid, ya, berserah diri yang paling penting, berserah diri yang paling utama, yaitu dalam masalah tauhid. Jadi tadi kita sebutkan Islam itu bukan hanya urusan hubungan sesama, Islam itu bukan hanya akhlakul karimah, Islam itu bukan hanya rahmatan lil alamin, bukan cuma itu. Itu memang bagian dari ajaran Islam. Tapi ajaran Islam yang paling inti adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri di dalam tauhid, tidak melakukan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam berarti dia mentauhidkan Allah.
Kalau dia tidak mentauhidkan Allah berarti dia belum istislam, dia belum dikatakan orang Islam. Bahkan orang yang tidak mentauhidkan Allah sangat beresiko dia akan keluar dari agama Islam. Baik. Jadi ini ciri-ciri Islam yang pertama, yaitu istislam, berserah diri secara total dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu al inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk kepadanya bi ta'ah dengan melakukan ketaatan. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada syariat ini. Kalau ada syariat yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia lepaskan egonya, dia lepaskan keinginannya, dia ikuti syariat tersebut. Dan seperti itulah para ulama, seperti itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka punya pandangan, ternyata pandangan mereka itu menyelisihi syariat, maka mereka langsung meninggalkan pendapat mereka lalu mengikuti syariat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika suami putrinya Hafsah meninggal dunia, maka beliau masa idah anaknya selesai, beliau mulai mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini masa idah anak saya Hafsah sudah selesai. Silakan kalau berkenan Anda menikahi Hafsah. Abu Bakar tidak menjawab sama sekali. Lalu dia datang kepada Utsman. Utsman juga sama, tidak menjawab sama sekali. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka semua tidak menjawab sama sekali tawaran dari Abu Bakar tersebut. Tawaran dari Umar tersebut. Maka tidak berselang beberapa lama, ternyata Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mau menerima? Karena mereka tunduk kepada syariat. Mereka tahu ternyata Rasulullah juga ingin dengan Hafsah. Ya, mereka tahu Rasulullah itu sudah sering menyebut-nyebut nama Hafsah. Jadi mereka lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti syariat. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Ya, tidak akan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan beriman sempurna imannya salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Masya Allah. Jadi inilah seorang Islam, yaitu tunduk dengan syariat, tunduk dengan aturan-aturan Allah, tunduk dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitta'ah, dengan taat mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Karena orang yang dinyatakan dia orang beriman, yaitu wajib taat. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka imannya dipertanyakan. Baik. Kemudian ciri-ciri yang ketiga orang Islam itu apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini penting, ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam, orang yang bertauhid, dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan.
Di mana ada kegiatan-kegiatan kesyirikan, dia berlepas diri, tidak ikut-ikutan. Di mana ada ritual-ritual kesyirikan, dia tidak ikut-ikut di tempat tersebut. Di mana dilakukan acara kesyirikan, dia menghindar. Ya. Acara bantengan, acara jaranan yang biasanya di situ mengandung kesyirikan, adanya jin-jin yang dimasukkan ke dalam orang-orang yang menunggangi itu, orang-orang yang melakukan bantengan tersebut misalkan. Biasanya ada jinnya atau enggak? Atau murni keahlian, murni kekuatan sendiri, atau dimasuki? Rata-rata biasanya dimasuki ya. Kalau enggak dimasuki enggak seru. Di situ banyak kesyirikan ya, banyak dukun-dukun yang bertebaran, dia tidak ikut-ikutan. Dia enggak ikut nonton ya, karnaval-karnaval yang memamerkan kesyirikan-kesyirikan, budaya-budaya ya, yang mengarah kepada kesyirikan, dia berlepas diri ya. Dan kita lihat rata-rata karnaval 17-an atau karnaval di desa-desa tertentu ya, biasanya tidak lepas dari ritual kesyirikan. Dia tidak ikut, dia berlepas diri dari acara seperti itu. Acara malam 17-an, nanti malam ada acara apa biasanya? Apa? Tarekat, bariat, tirakat ya, syukuran. Mengandung kesyirikan atau tidak itu? Nah, kalau sampai ya malam 17 kemudian arak-arakan ke kuburan-kuburan tertentu, ke pohon-pohon besar, pohon-pohon beringin. Nah, ini berarti kesyirikan. Ini harus dijauhi. Tidak boleh ikut-ikutan dalam acara-acara semacam ini. Kemudian wa ahlihi, dia pun berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Tidak ya menjadikan teman setia dengan pelaku-pelaku kesyirikan, tidak tidak menjadikan teman dekat pelaku-pelaku kesyirikan. Siapa mereka pelaku kesyirikan? Ya, orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu pelaku-pelaku kesyirikan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak jadikan itu sebagai wali-walinya, tidak menjadikan sebagai kekasih-kekasihnya. Dia berteman hanya sebatas berteman biasa saja. Tidak sampai saling mencintai, saling menjadi teman dekat. Dia tidak seperti itu, karena harus berlepas diri dari ahlinya, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Taib, ini yang kita kenal dengan al-wala wal bara. Kita harus berloyalitas dengan kaum muslimin dan berlepas diri dari orang-orang kafir, pelaku-pelaku kesyirikan. Wa huwa salasu maratib, dan Islam itu ada 3 tingkatan. Al-Islamu wal imanu wal ihsanu, yaitu Islam, iman dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Taib. Jadi ini mengenal agama Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mentaati, tunduk dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku-pelaku kesyirikan. Itu baru dinamakan orang Islam. Orang Islam tapi kok masih dukung orang-orang kafir, masih dukung orang-orang yang membenci Islam, ini Islamnya dipertanyakan. Kalau orang Islam ya harus bermusuhan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi orang-orang Islam. Harus mereka dijadikan musuh, bukan dijadikan teman setia. Musuh, apalagi sampai menjadikan mereka sebagai idola, jadikan mereka sebagai panutan. Ini sangat jauh berbeda dengan ajaran Islam.
Harusnya mereka itu dijadikan musuh, ini malah dijadikan figur, malah dijadikan orang yang diikuti, dijadikan idola. Dan itulah realita kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Gimana Islam akan bangkit, gimana Islam akan menjadi kuat kalau umat Islamnya bermesrahan dengan orang-orang non-muslim. Kalau umat Islamnya mengikuti idola-idola, menjadikan orang non-muslim sebagai idolanya, gimana Islam akan bangkit? Maka ini masih jauh dari kata kebangkitan. Kalau pengen Islam itu bangkit, pengen Islam itu kuat, maka berlepas diri dari orang-orang kafir. Jangan jadikan mereka sebagai teman-teman setia. Taib. Jadi orang-orang kafir itulah makhluk yang paling hina, makhluk yang paling buruk di muka bumi ini, tidak layak dijadikan sebagai panutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Binatang melata yang paling buruk di muka bumi ini ya orang kafir itu. Kok orang kafir dijadikan panutan? Ini enggak logis. Kita umat Islam yang sebaik-baik makhluk justru mengikuti orang-orang yang seburuk-buruk makhluk, ya. Jadi ini adalah prinsip seorang muslim harus berlepas diri dari orang kafir. Tapi adapun dalam masalah muamalah, dalam masalah interaksi sosial, maka kita sebagai makhluk sosial ya berinteraksi dengan mereka. Dia tetangga kita atau mungkin bahkan dia masih keluarga kita, ya kita saling mengunjung, kita saling memberi, kita memberi hadiah. Tapi kalau sudah dalam urusan agama, dalam urusan keyakinan, tidak ada toleransi sedikit pun dalam masalah ini. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mulai membahas tentang rukun-rukun Islam. Jadi masing-masingnya ada rukunnya. Sekarang rukun Islam. Fa arkanul Islam khamsatun. Adapun rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hijjul baitil haram, ya, atau dalam beberapa versi wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik. Jadi ini rukun Islam yang sudah kita kenal bersama, yaitu ada 5. Agama Islam ini dibangun di atas 5 rukun, 5 perkara. Kalau salah satunya tidak ada, maka Islamnya bermasalah. Islamnya lama-kelamaan itu dibangun di atas 5 perkara. Beliau mengumpamakan dengan sebuah bangunan. Bangunan itu baru kuat kalau dia dibangun dengan lengkap sesuai dengan prosedurnya. Dia ada pondasinya, kemudian dia ada tiang-tiangnya, enggak dibangun-bangun. Lama-lama bisa rusak pondasinya. Ya, Pak ya. Baru dipondasi, enggak pernah dibangun-bangun bertahun-tahun, mulai tumbuh pohon-pohon, akarnya mulai merambat kemana-mana, tembus ke pondasinya, udah pondasinya bisa rusak. Itu kalau orang Islam hanya 2 kalimat syahadat saja, dia punya 2 kalimat syahadat tapi nggak pernah mengamalkan ajaran Islam, itu ibarat pondasi yang tidak pernah dibangun-bangun. Ya, lama-kelamaan bisa berbahaya. 2 kalimat syahadatnya ini bisa berbahaya, bisa hancur kalau tidak pernah ditopang dengan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Atau dia baru pondasi, kemudian dibangunkan tiang-tiangnya. Apakah sudah bisa untuk dihuni? Ya tentunya belum bisa. Baru ada tiang-tiang. Kemudian dibangunkan temboknya. Ini sudah pondasi, sudah ada tiangnya, sudah ada temboknya. Itu pun tidak ditutup juga. Lama-kelamaan bisa rusak juga temboknya. Ya, kena hujan, kena panas, ya, kena lumut, kena pohon,
lama-kelamaan pondasi ini juga bisa rusak. Dia baru kuat, dia baru bisa dihuni, dia baru sempurna kalau sudah ada pondasinya, sudah ada tiangnya, sudah ada temboknya, dan sudah ada atapnya. Para ulama mengibaratkan temboknya, pondasinya itu adalah 2 kalimat syahadat. Adapun tiang-tiangnya itu adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya apa? Agama, ya. Tiangnya keimanan, tiangnya 2 kalimat syahadat. Itu ya salat imaduddin, ya, tiangnya keimanan. Kemudian amalan yang lain seperti puasa dan juga sedekah, zakat itu seperti dinding-dindingnya, ya, ataupun pintu, dan juga atapnya adalah berhaji. Dan ini adalah bangunan yang sempurna supaya bangunan itu bisa ditempati. Baik. Atau sebagian mengibaratkan seperti sebuah pohon, ya, Islam itu seperti sebuah pohon yang akarnya kuat ke dalam bumi, kemudian batangnya kokoh dan mengeluarkan ranting dan daun-daun yang lebat, bahkan sampai mengeluarkan buah yang manis. Yaitu bangunan pohon Islam. Akarnya itu adalah syahadat la ilaha illallah, ya. Makanya dinamakan dengan usul, yaitu akar. Kemudian bangunan-bangunan atau cabang-cabang yang lainnya. Jadi Islam itu ada asalnya, kemudian ada cabangnya. Asalnya itu adalah akar, kemudian memiliki cabang yaitu batang dan cabang-cabang yang banyak. Baik. Adapun dalilnya, wa dalilus syahada, dalil syahadat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan orang-orang dan malaikat juga bersaksi, orang-orang berilmu juga bersaksi, la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, jadi ini rukun yang pertama, yaitu rukun syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, dan syarat seseorang itu dikatakan dia sudah bersyahadat, yaitu dia wajib memiliki ilmu. Orang itu syarat dia dikatakan sudah bersyahadat kalau memiliki ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu sama sekali tentang la ilaha illallah, maka dia syahadatnya dipertanyakan. Walaupun mungkin dia setiap hari membaca syahadat, bisa jadi syahadatnya itu tidak dianggap karena syahadatnya itu tidak berlandaskan ilmu. Mungkin dia mengucapkan syahadat hanya ucapan saja, dia mendengar orang mengatakan begitu, ya dia ikut mengucapkan. Dia tidak paham apa makna dari syahadat tersebut. Ini berbahaya, ya. Seawam-awamnya orang Islam wajib tahu makna syahadat la ilaha illallah, biar ada gambaran di dalam pengetahuannya makna la ilaha illallah adalah ini. Kalau tidak ada seperti itu, berbahaya. Walaupun ngakunya orang Islam, itu sangat mengkhawatirkan. Kapan? Terutama di alam kubur. Kita tahu Rasulullah SAW menceritakan orang-orang di alam kubur ada yang ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka,
dia mengatakan ha, sami'tun nas yaqulu, aku mendengar orang-orang mengatakan begitu, aku pun ikut-ikutan mengatakan begitu tanpa dia tahu apa maknanya. Dia mendengar orang membaca syahadat, dia ikut membaca syahadat. Dia ikut orang berkata syahadat, dia pun ikut mengucapkannya tanpa dia tahu apa maknanya. Mungkin karena Islamnya itu turun-temurun saja, ikut-ikutan orang tuanya membaca syahadat, dia juga ikut membaca syahadat tanpa mengetahui sama sekali maknanya. Berbahaya, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Baik, gambarannya, orang ketika diminta jadi saksi di mana saja, di pengadilan, di kepolisian, kami jadikan saksi. Kira-kira yang dijadikan saksi itu orang yang tahu perkara atau orang yang tidak tahu perkara? Pasti orang yang tahu tentang perkara itu, maka dia diminta menjadi saksi. Dia yang jadi saksi mata, berarti dia melihat kejadian itu. Ada kecelakaan, dia melihat di depan matanya, dia dihadirkan sebagai saksi. Ya, tidak mungkin yang dijadikan saksi orang yang tidak ada di lokasi kemudian ditarik sebagai saksi, kecuali mungkin ada kasus-kasus tertentu yang nggak hadir pun dijadikan saksi. Ya, kasus polisi membunuh polisi misalkan, contohnya ya, kasus polisi membunuh polisi yang mungkin nggak ada saksinya pun, yang nggak tahu di lokasi pun dihadirkan untuk jadi saksi. Nah, itu kalau memanipulasi perkara atau memanipulasi hukum, nah bisa jadi orang menghadirkan saksi yang palsu. Tapi kalau betul-betul sesuai hukumnya, sesuai aturannya, orang yang diangkat menjadi saksi adalah orang yang punya pengetahuan tentang perkara tersebut. Baik, ini kita minta kita dijadikan saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Gimana kalau nggak punya pengetahuan tentang la ilaha illallah, kok dia jadi saksi? Tidak diterima persaksiannya tersebut. Untuk perkara dunia saja persaksiannya ditolak, apalagi persaksian tentang la ilaha illallah. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersaksi tentang la ilaha illallah itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang bersaksi. Kemudian para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak bisa dijadikan saksi. Persaksiannya akan ditolak. Ini penting ya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bersyahadat harus punya ilmu. Maka kalau kita merinci, para ulama itu memberi syarat tentang la ilaha illallah. Ya, sekurang-kurangnya ada 7 syarat. Ya, 7 syarat la ilaha illallahnya bisa diterima, bisa dianggap. Syarat yang pertama al-ilmu, harus punya ilmu. Syarat yang kedua al-yakin, harus betul-betul yakin. Bismillah. Tidak diterima syahadatnya kalau masih ragu-ragu, ya, belum 100% yakin. Ini tidak diterima. Jadi syaratnya harus betul-betul yakin. Dia yakin bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Syarat yang ketiga al-qabul, harus menerima. Harus menerima. Menerima apa? Menerima semua konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau seseorang itu sudah mengatakan syahadat la ilaha illallah, harus menerima semua konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu apa? Mentaati, tunduk, patuh,
menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Qabul. Yang keempat, al-inqiyad, yaitu tunduk. Al-inqiyad, tunduk atau patuh. Tidak hanya menerima, tapi dia harus patuh, ya, mengikuti semua ajaran Islam. Kemudian yang kelima yaitu at-tasdiq atau as-sidqu, yaitu jujur. As-sidqu, jujur. Dan yang keenam al-ikhlas, harus ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu bukan karena paksaan, bukan karena pengen selamat dari ancaman tentara-tentara Islam. Dia mengucapkan syahadat biar dia bebas, tidak dibunuh, bukan, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia masuk Islam bukan pura-pura biar bisa nikah sama wanita muslimah. Jadi dia non muslim biar bisa nikah sama wanita muslimah, syaratnya harus masuk Islam dahulu, ya. Baik. Dan ada orang yang mungkin pura-pura bersyahadat tapi tidak ikhlas, hanya pura-pura saja untuk menjalankan misinya tersebut. Taib. Dan sebagian ulama menggabungkannya, poin ke-5 dan ke-6 ini jadi satu, sebagian membedakan at-tasdiq sama ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Baik, kalau kita analogikan dengan orang yang pengen memperbaiki mobilnya, mungkin dia punya kendaraan yang rusak, dia akan datang ke bengkel mobil tertentu. Sebelum dia datang ke bengkel, dia harus cari tahu mana bengkel yang paling bagus, ya, mana bengkel yang paling bagus. Baru dia bisa datang ke bengkel tersebut. Nah, ketika dia datang ke bengkel tersebut, ya, maka dia tidak ragu-ragu, ya, dia penuh keyakinan, ya, karena mungkin banyak yang kasih masukan, banyak yang kasih rekomendasi, dia sekarang yakin. Dia sekarang, yang pertama dia sudah punya ilmunya, kemudian yang kedua dia sudah yakin, ya, dengan bengkel tersebut. Kemudian begitu kendaraannya dia bawa ke sana, dia qabul, dia terima saja, ya, mau dibongkar model apa, ya, dia terima. Nggak mungkin atau nggak bisa ketika dia datang ke sana kemudian kendaraannya mau dibongkar, dia bilang jangan dibongkar, ini saya lebih tahu. Kan nggak mungkin, ya. Dia qabul, menerima perlakuan bengkel terhadap kendaraannya karena dia tadi sudah yakin. Kemudian dia patuh, ya, inqiyad, dia patuh, disuruh beli ini, ya, dia manut. Oh ini Pak, ini yang kurang, oh ini harus diganti, ya, dia manut, dia belikan ini, dia belikan itu, walaupun kadang-kala sangat mahal, ya. Tapi kalau dia pengen kendaraannya baik, ya, dia mau tidak mau harus dia belikan under deal tersebut. Kemudian dia pun jujur, ya, dia ikhlas, dia membeli tersebut, ya, dia ikhlas, mau nggak mau dia harus mengeluarkan uang tersebut, ya, untuk demi kendaraannya tersebut. Nah, setelah itu baru ada dia melihat hasilnya ternyata memuaskan,
ya, sangat bagus pengerjaannya, hasilnya sangat sesuai dengan yang dia inginkan, mulai timbul rasa suka. Akhirnya ketika kendaraannya rusak, dia kembali lagi datang ke bengkel tersebut, ya. Tapi ini hanya gambaran saja, ya, bahwasanya di dalam syahadat la ilaha illallah paling penting seorang memiliki ilmu, kemudian dia harus yakin, tidak ada keraguan sama sekali, dia harus qabul, menerima semua konsekuensinya, lalu dia harus patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan at-tasdiq dan ikhlas, lalu timbul rasa cinta. Jadi mungkin awalnya dia mengamalkan itu dengan penuh keterpaksaan, tapi lama-kelamaan dia justru semakin cinta dengan ajaran Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentunya untuk mencapai tingkatan mahabbah ini, ya, tingkatan yang sangat tinggi, ya. Orang itu sampai pada tingkatan mencintai, ya, ajaran Islam, agamanya. Taib, Allahu a'lam bishawab. Adapun makna syahadat la ilaha illallah mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Taib, semoga pembahasan yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Teman rajin datang ke kelas-kelas tahsin bahasa Arab, majelis taklim. Dia dan keluarganya membangun sebuah masjid megah di barat kota Malang. Namun Ustaz, salah satu penyumbang terbesar LPTH Persatuan JT, Persatuan JT, ya. JT itu apa ini? Jamaah Tahsin, ya. JT, ya. Dari orang mengklaim teman kuliah Kubu Solo, yang di-share ke WA saya dari YouTube Nasrani. Sudah pernah saya ingatkan untuk meninggalkan YouTuber itu. Penyumbang terbesarnya LPTH, ya, Persatuan JT. Allahu a'lam. Tapi pertanyaannya, bolehkah seperti kita ini sholat di masjid seperti itu? Yang kedua, apakah teman taklim ini termasuk orang yang seperti Ustadz maksud, ya, LPTH, LPT, patut dipertanyakan keislamannya. Baik. Bolehkah sholat di masjid yang dana sebagian besarnya itu dari dananya itu kita dari itu, Ustaz. Ada orang yang mengklaim temannya Jokowi. Masya Allah. Taib, kalau yang menyumbang itu orang Muslim, ya, kemudian dia wakafkan tanah ataupun dia menyumbang untuk pembangunan masjid, tidak masalah kita sholat di masjid tersebut, walaupun kubunya ini, kubunya itu, ya, itu kan hanya pilihan politik, ya, pilihan politik. Adapun orang yang menyumbang tersebut, kalau dia seorang Muslim kemudian membangunkan masjid, tidak masalah kita sholat di tempat tersebut, ya. Baik. Adapun yang menyumbang, kalau 100% itu dana yang haram, maka tidak boleh dibangunkan masjid, ya. Dana-dana yang haram tidak boleh dibangunkan masjid. Penghasilannya dari yang
haram, ya, dari hasil judi, dari hasil korupsi. Kalau kita tahu betul-betul ini dana hasil korupsi, maka tidak boleh kita bangunkan masjid dengan dana tersebut. Tapi adapun kita tidak tahu, ya, kita tidak dituntut untuk mempertanyakan ini masjid bangunnya dari dana mana ya. Mau sholat duhur mampir tanya dulu ini masjid bangun dari dana mana. Ya, kita tidak dituntut seperti itu. Di mana ada masjid di situ kita sholat. Tapi kalau memang kita betul-betul tahu, hakul yakin itu dananya 100% dari yang haram, maka jangan kita sholat di tempat seperti itu. Kalau dananya dari yang 100% haram, ini bisa-bisa termasuk masjid diror, ya, masjid yang dibangun dengan yang tidak halal. Baik. Termasuk dana-dana riba, ya, dana-dana syubhat, ini jangan dipakai untuk membangun masjid. Baik. Adapun seorang pengurus masjid, ya, dia juga tidak dituntut untuk bertanya, ini dana kamu ambil dari mana, ya. Tapi kalau dia mendengar isu-isunya kalau dana itu dari dana korupsi 100%, maka tidak boleh dia menerima sumbangan tersebut. Jadi hukum sholat di tempat seperti itu secara umum hukumnya boleh, ya, kecuali kalau 100% kita tahu hakul yakin ini dibangun dari dana yang haram, 100%-nya haram, maka kita tidak boleh sholat di tempat seperti itu. Baik. Apakah teman taklim ini termasuk orang yang seperti Ustadz maksud, yaitu patut dipertanyakan keislamannya? Baik, kalau persoalannya adalah kena kubu-kubuan, ini kubunya ini kubunya calon ini hanyalah pilihan politik, ya. Ini sebetulnya tidak dijadikan patokan untuk keimanan seseorang. Jadi mematoki keimanan seseorang bukan dari dia kubunya mana, tapi kalau dia berada di barisan orang-orang kafir, ya, barisan orang-orang yang memusuhi Islam, patut dicurigai, patut dipertanyakan keislamannya tersebut. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Tapi kita bisa jadikan itu sebagai sebagai tanda untuk melihat, ya, kita ini berteman dengan orang tersebut atau kita tidak terlalu berteman dengan orang seperti itu. Karena almaru ala dini khalilih, seseorang itu tergantung keimanan atau agama temannya. Jadi kalau dia di barisannya pembenci Palestina atau dia di barisannya yang menyerang Palestina, nah ini jelas perlu dipertanyakan keimanannya orang seperti itu. Ya, dia betul-betul barisan Israel yang memusuhi saudaranya kaum muslimin. Ya, bisa-bisa dia orang-orang yang murtad dari agama Islam karena membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Nah, sikap kita bagaimana dengan teman seperti itu? Ya, kita ingatkan. Kalau dia tidak mau, ya jangan kita terlalu dekat dengan teman-teman yang seperti itu, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang lain? Nggih. Sampun atau ada? Nah. Saya punya saudara yang setiap pokoknya itu 2 kali kecil. Nah, setiap hari itu itu maghrib. Kalau selesainya harus berapa? Nah, kalau bisa tidak setelah selesai haji. Nah, yang kadang-kadang itu salat maghribnya itu dia dalam keadaan itu ada sebabnya, sedangkan dia dalam posisi berbalik. Yang bisa bergerak hanya tangan kirinya saja. Masalahnya itu apa lebih baik diakhirkan diikutkan Isa atau setiap hadis salahnya seperti itu, apakah itu sah?
Tidak terlalu jelas tadi yang pertama, punya saudara kondisinya stroke. Cuci darah. Setiap pekan itu 2 kali. Setiap pekan cuci darah. Iya. Baik. Jamnya itu mesti maghrib bisa. Jadwal cuci darahnya itu pasti maghrib. Iya, setiap pekan itu juga. Pas maghrib baru disuntik, terus dipasang jaringnya. Pas maghrib ya. Yang katanya kan itu sholatnya itu Ustaz dengan berbareng itu memang pakai hanya tangan kiri saja tidak berdarah, atau lebih baik sholatnya lebih afdolnya ikut kita di jamaah akhir dan ada di isya, apa lebih baik itu? Baik. Nah, yang pertama ya sebisa mungkin fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Kalau dia bisa melobi dokternya, ya paling tidak dikasih waktu sebentar saja untuk sholat maghrib terlebih dahulu, karena mungkin sudah masuk waktu maghrib. Dia sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan cuci darah. Ini fabiha wa ni'mah. Nah, ini alhamdulillah, ini nikmat kalau bisa di lobi seperti itu. Tapi kalau jadwalnya sudah tidak mungkin di lobi, karena mungkin antriannya dan seterusnya, maka tadi bertakwa kepada Allah semampunya, karena dia tidak bisa melobi untuk menggeser jadwal atau jam itu. Ketika dia mencuci darah itu, apakah dia bisa sholat dalam kondisi tadi cuma tangannya saja yang bergerak ya? Dia masih bisa sadar ya? Dia masih bisa sadar. Baik, kalau itu mudah bagi dia, itu dia sholat dalam kondisi seperti itu. Kalau memang itu mudah bagi dia, lebih mudah ya, dia lebih mudah bagi dia, tidak menyulitkan dia, ya, tidak malah membuat memperhambat apa yang ada yang dari medis tersebut. Kalau tidak menyulitkan, tidak ada masyaqqah, maka lebih afdol dia sholat dalam kondisi sakit seperti itu, dalam kondisi sedang dicuci darah, dan kalau itu memungkinkan. Tapi kalau justru mempersulit, ya harus dengan butuh tenaga dan butuh yang mempersulit dirinya, maka tidak masalah dia undurkan waktunya sampai ke waktu isya, karena dia dihitung orang yang uzur, orang yang sakit ya. Sedangkan orang yang sakit itu boleh menjamak sholat, apakah jamak takdim maupun jamak takhir ya. Jadi dia bisa melihat kalau tidak menyulitkan dirinya sholat dalam kondisi cuci darah, tidak masalah dia sholat. Tapi kalau menyulitkan, dia jamak di waktu isya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, ya. Baik. Yang lain, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu langsung malam ini membuat kita tertuntut untuk kritis. Nah, ketika kita berbicara tentang dalil, saya pernah mendengar kaidah bahwa menolak mudarat didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, kaidah ini apakah bisa diterapkan misal kita dalam syariat ini kita tidak mengamalkan syariat karena takut mudarat, takut. Contohnya sudah terjadi kan? Pengalaman kita kemarin-kemarin misal waktu COVID, nah, kan perintahnya kalau sholat kita untuk merapatkan sholat. Nah, itu kan dalilnya sahih dalilnya. Namun mungkin orang mengira ada beberapa mudarat yang akhirnya dalil itu atau perintah itu dikesampingkan atau ditinggalkan atau tidak diambil. Apakah contoh penerapan seperti itu benar-benar? Semisal kita juga, misalnya kita ada perintah untuk memanjangkan jenggot, kemudian datang mungkin yang dikira mudarat seperti celaan atau hinaan
kemudian karena kita takut mudarat tersebut, kita tidak mengamalkan perintah atau kita tidak mengambil manfaat. Nah, apakah penerapan seperti itu benar? Baik. Nah, ada sebuah kaidah kalau yang ana ingat, jalbul masalih muqaddam ala dar'ul mafasid. Mengambil kemaslahatan lebih didahulukan daripada menolak kemudaratan. Jadi kaidah seperti ini penerapannya ketika seseorang berdakwah, ya, kemudian kalau dia melihat mana yang lebih maslahat, ya, dia lebih melihat mana yang ada maslahatnya daripada dia menolak mudarat tersebut. Contoh misalkan ada orang yang sedang mabuk, dia punya tugas untuk mendakwai mereka. Baik, mana maslahat yang lebih besar? Apakah mencegah orang yang sedang mabuk itu, mencegah dia, ataupun sementara dibiarkan dulu? Maka dilihat yang lebih maslahat adalah dibiarkan dulu. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mencegah. Kalau dia punya kemampuan, dia seorang polisi, dia seorang satpol PP, atau dia seorang pemerintah yang punya wewenang, tidak masalah, dia langsung cegah. Masalahnya ini kita rakyat biasa, ya, hanya baru dapat ngaji 1-2 kali, kemudian lihat orang mabuk, ini sudah akalnya sudah setengah hilang. Begitu datang bilang ini minuman nggak boleh, hukumnya haram. Bisa-bisa botol ini dilempar ke kepala kita. Jadi untuk lebih maslahat yaitu kita membiarkan terlebih dahulu, baru ketika sudah sadar baru dinasihati, ya. Taib. Adapun takut menimbulkan mudarat sehingga tidak mengamalkan ajaran Islam, nah ini tentunya tidak boleh, ya. Ada istilah yang disebutkan oleh para ulama itu, ada yang masih ingat istilah apa? Yang dibolehkan itu al-mudarah, yang tidak dibolehkan apa? Kalau al-mudarah itu dia punya strategi untuk kebaikan bagi orang tersebut, tapi dia menggunakan strategi. Jadi dia mengalah untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan. Contoh misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Arab Badui datang, kemudian teriak-teriak di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menggunakan mudarah, beliau mengalah. Ya, beliau tidak tegur, beliau tidak permasalahkan. Ada orang Arab Badui yang meninggikan suara di depan beliau karena ada maslahat yang beliau inginkan. Atau ada orang Arab Badui, mohon maaf, buang air kecil di dalam masjid. Ya, yang lain itu menegur Arab Badui itu, Rasulullah tidak, dibiarkan. Nah, ini namanya mudarah. Jadi bukan karena takut tidak dihormati, takut tidak diikuti, tapi karena ada maslahat yang lebih besar yang dia inginkan. Dan terbukti ketika dibiarkan dia membuang air kecil itu sampai selesai, Rasulullah hanya perintahkan disiram dengan 1 ember air. Akhirnya Arab Badui ini dia mengatakan, saya lebih suka kepada Muhammad dan saya tidak suka dengan teman-temannya Muhammad. Dan banyak sekali, ya, hal-hal yang semacam ini namanya al-mudarah. Ini dibolehkan kalau memang ada maslahat yang kita inginkan, ya. Jadi ibaratnya dia mengalah, ya, padahal dia tahu ada kemungkaran, tapi dia mengalah karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Taib. Adapun tadi ana lupa istilahnya itu, tidak mengamalkan agama Islam gara-gara takut dicela, ya, tidak pakai
jilbab besar, takut dituduh sebagai teroris, takut dihina kampungan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Ini berarti dia lebih memilih celaan manusia daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan pemerintah itu bisa dianggap orang yang menjilat, ya. Dia lihat pemerintah itu melakukan kemungkaran, padahal dia punya wewenang untuk menasehati pemerintah tersebut, dia biarkan. Kenapa? Kalau dia nasihati bisa-bisa jabatannya jadi taruhan. Akhirnya apa? Dia nggak mau nasihati pemimpin itu. Nah, ini namanya apa? Penjilat. Ini yang tidak diperbolehkan. Ketika ada kemungkaran, dia wajib menegakkan. Baik. Jadi tidak ada alasan karena takut terjadi perpecahan, akhirnya kita nggak usah membahas masalah tauhid. Jangan bahas masalah bid'ah, karena kalau bahas masalah bid'ah ini akan menimbulkan perpecahan. Jadi gimana? Nggak usah dibahas masalah tauhid, ya. Kalau begitu Rasulullah SAW nggak perlu menyampaikan syahadat la ilaha illallah, nggak perlu menyampaikan ajaran-ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak perlu dilarang. Jadi terus kita mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, walaupun mungkin ancamannya, walaupun mungkin resikonya mungkin terjadi pro kontra, namun begitulah al-haq dan al-batil selalu berperang. Mau sampai kapanpun namanya al-haq dan al-batil selalu berperang, mana yang lebih kuat, mana yang bisa menang. Kalau al-haqnya lemah, al-batilnya bisa menang. Nah, kalau al-haqnya kuat terus disampaikan kebenaran, walaupun resikonya itu berat, tapi al-haq bisa mengalahkan al-batil tersebut. Baik, mungkin seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan perbuatan syirik. Ya, jadi sekarang ini memang banyak sekali hal-hal yang dilakukan, bahkan oleh negara sekalipun terkait dengan pengembangan budaya, kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mungkin dalam tanda kutip dikatakan syirik, ya. Karena harus menghadiri acara tertentu dan dilakukan atas nama budaya, atas nama kearifan lokal. Apalagi sekarang ini menjelang 17 Agustus dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal itu, katakanlah seseorang selaku pejabat pemerintah mendapat undangan untuk menghadiri acara-acara semacam itu yang terang-terangan tentang perbuatan syirik, tetapi terkait mewakili pemerintah, mewakili. Contoh adalah misalnya ada acara doa, makan dan seterusnya di tempat atau di makam yang dimana harus kita menghadiri acara tersebut. Apakah itu layak untuk dihadiri dan bagaimana menolaknya? Kalau memang itu dalam tanda kutip itu syirik, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan syirik ini, apakah juga termasuk bid'ah? Semacam itu, dan apakah bagaimana caranya kita menghindari semacam itu? Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Pertanyaan yang pertama terkait pejabat publik ya. Pejabat publik, apakah dia tokoh masyarakat, apakah dia seorang kepala desa atau seorang camat, kemudian diundang untuk acara-acara yang mengandung kesyirikan. Betul itu Pak ya pertanyaannya. Kalau nggak datang nanti nggak dipilih lagi. Kalau datang ini syirik gitu ya. Jadi itulah resikonya seseorang memilih menjadi seorang pemimpin. Ya, ini salah satu resikonya seorang pemimpin, yaitu dia akan menghadapi realita di masyarakat yang heterogen, yang campur baur semacam ini. Atau bahkan mungkin peresmian rumah ibadah agama lain, ya dia mau nggak mau harus turut hadir untuk meresmikan rumah ibadah itu. Nah, kita katakan inilah resikonya seorang pejabat, seorang pemimpin. Gimana nasibnya? Dia sendiri yang mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda ketika mencalonkan sebagai pemimpin, sudah apa saja yang dipersiapkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan segala resiko-resiko yang ada. Kalau dia menjadi pemimpin, kemudian dia punya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, kemudian sesekali dia menghadiri acara-acara seperti itu karena jabatannya sebagai pemimpin, bukan karena hatinya percaya dengan ritual ataupun acara-acara tradisi seperti itu, dialah yang bertanggung jawab. Jadi ketika Allah bertanya, kenapa kamu ikut hadir di acara pesugihan atau acara persembahan kepada kuburan ini? Nah, dia punya jawabannya di hadapan Allah, karena saya ingin mendakwai mereka, atau dia punya niat supaya mengambil hati masyarakat, kemudian pelan-pelan dia ingin menyadarkan masyarakat, tapi dengan cara dia hadir dulu di acaranya mereka. Nah, itu dia punya jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hadir karena punya keyakinan, apalagi dia murni karena pengen cari suara, ini dia juga akan menerima risikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah jadi pejabat, kita mau larang, kira-kira bisa tidak? Ya tidak bisa. Paling tidak dia hanya berusaha untuk semampunya, ya, untuk menghindar dari kegiatan-kegiatan yang mengandung kesyirikan. Mungkin kalau dia punya katakanlah wakil, dan wakilnya itu mungkin non muslim, acara-acara yang mengandung seperti itu, ini tugasnya wakil, biar wakil yang hadir. Bisa dia pimpin, masyarakat bisa makmur, masalah iman, masalah syirik, masalah tauhid tidak dipedulikan sama sekali. Bahkan justru pejabat yang melestarikan itu acara-acara seperti itu, yang menghidup-hidupkan itu ya Pak Lurahnya, pemerintahnya itu yang menghidupkan acara itu. Dia dananya besar, dia keluarkan hanya untuk itu. Nah, ini dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin? Padahal semua rujukannya ya Al-Quran. Lagi yang satu ini memahaminya itu bukan dengan dalil-dalil para ulama, tapi memahaminya dengan dalil-dalil orang-orang filsuf. Wah, itu pasti akan melenceng, jauh berbeda antara pemahaman dari para ulama dan pemahaman filsuf, orang-orang filsafat yang ada di barat. Baik. Yang kedua, seandainya betul-betul semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu pun masih ada kemungkinan untuk berbeda. Kenapa? Karena agama ini, ilmu agama ini sangat luas. Ilmu agama ini sangat luas. Dan untuk memahami agama ini itu memang ada potensi untuk berbeda. Kalimat-kalimat yang diucapkan dalam syariat
yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau, itu kalimat-kalimat yang kadangkala bersifat umum yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun para ulama sudah menggariskan, ya, namanya perbedaan itu ada yang perbedaan yang diakui, ada perbedaan yang tidak diakui. Ya. Kalau perbedaan yang diakui, yaitu perbedaan yang seperti dalam ilmu fikih, ya, perbedaan yang diakui yang semuanya berlandaskan dalil. Tapi kalau yang satu berbeda dan tidak mendatangkan dalil sama sekali, ini sudah pasti ditolak, tidak diakui. Termasuk di dalam tafsir Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran juga ada perbedaan para ulama menafsirkan ayat ini seperti ini, namun ada koridornya, menafsirkan dengan riwayat itu yang diterima, sedangkan menafsirkan bukan dengan riwayat ini tidak diterima, ya. Taib. Kemudian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memang terjadi perbedaan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk pergi ke daerah namanya Bani Quraidah. Beliau berpesan, la tusalliyanna minkumul ashra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi ini perkataan Nabi berpesan kepada sahabat yang berjalan ke daerah Bani Quraidah, tidak boleh ada yang sholat asar sampai di Bani Quraidah. Di tengah jalan tibalah waktu asar. Para sahabat mulai menjadi dua pendapat. Kira-kira maksud perkataan Nabi tadi itu apa? Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian memahami maksud perkataan Nabi ini, kita itu disuruh berjalan dengan agak cepat supaya belum asar atau pas asar kita sudah sampai di Bani Quraidah. Paham ya? Jadi ini pendapat sahabat yang pertama. Kelompok yang pertama memahami maksud perkataan Nabi ini agar kita berjalannya itu agak cepat supaya tiba di Bani Quraidah waktu asar. Seandainya tidak sampai di seandainya waktu asar menemui kita dan kita belum sampai di Bani Quraidah, ya kita nggak apa-apa sholat asar di jalan. Karena maksudnya adalah supaya jalannya agak cepat. Sampai nggak sampai, ya sholat asar di jalan nggak apa-apa. Pendapat yang kedua memahami sesuai tadi, jangan kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Waktu asarnya sampai, mereka nggak mau sholat. Di tengah jalan, mereka nggak mau sholat. Bahkan waktu asarnya habis pun, mereka nggak mau sholat. Karena kata Nabi SAW, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Begitu pulang, mereka laporkan itu kepada Nabi SAW. Beliau tidak mengingkari perbuatan kedua kelompok sahabat ini. Artinya beliau paham kalau dari ucapan beliau, hadis-hadis beliau, memang ada kalimat-kalimat yang sifatnya itu umum, bisa ditafsirkan dengan ganda, ya. Taib. Itulah yang menjadi produknya fikih sekarang ini. Kenapa ada mazhab ini? Kenapa ada mazhab ini? Ya karena fikih itu sifatnya seperti itu, bisa dipahami dengan berbagai sisi. Makanya ada mazhab, bahkan dikenal dengan 4 mazhab, bahkan masih ada mazhab-mazhab yang lain, tapi yang terkenal hanya 4 mazhab. Nah itu kalau dari segi fikih. Tapi dalam urusan akidah, urusan keyakinannya satu, mazhabnya satu, ajarannya satu, tidak ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda, pasti itu keliru. Kalau sudah dalam masalah akidah, Allahu a'lam.